Hari ini kita akan belajar, saudara. Apa yang muncul kalau saudara mendengar kata bosan? Yang muncul di benak saudara itu apa? Bosan. Ayo cepat. Apa yang muncul? Begitu saudara dengar kata bosan, muncul apa? Ya susah sekali, kayak gak pernah bosan aja. Apa? Begitu saudara mendengar kata bosan, muncul apa? Ngantuk. Oke. 2, jenuh. Oke. 3, malas. Terus apa lagi? Apa? Terlalu banyak. Iya, jadi capek gitu ya. Sudah. Nah, saudara, pertanyaan kedua. Secara jujur, semua orang itu senang nggak dengan sikap bosan? Ayo, senang tidak? Enggak, sama sekali. Lihat aja anak kecil. Ya, musuh utama anak kecil itu bosan. Pernah sadar nggak itu, saudara? Anak kecil adalah pribadi yang paling tidak suka bosan. Kalau kita bosan masih bisa pura-pura. Betul? Kita di rumah orang nunggu, pada kita perlu orang itu, yang ditunggu gak muncul-muncul. Apalagi yang kita tunggu lagi pojok sana, telepon terus. Kita masih bisa pura-pura, maaf ya, sabar dulu. Iya dalam hati kurang ajar kon ya. Anak kecil tidak pernah bisa pura-pura. Kalau dia bosan, apa reaksinya? Nangis, marah, nggak suka pokoknya. Pernahkah saudara tahu, papa kita di surga pun nggak suka dengan bosan? Oke, lanjut. Mengapa rasa bosan itu bisa muncul? Kenapa ada rasa bosan? Nah, nggak ada yang baru, rutin. Itu yang membosankan. Saudara, kita harus tahu hukum ini. Nah, ini perkara penting. Kalau kita menikah, jujur ya, dalam hati jawabnya. Jangan dalam mulutnya ketawa. Jujur, kalau kita sudah menikah, mengapa bisa timbul rasa bosan dengan pasangan kita? Dan itu berbahaya, saudara. Jangan jawabannya, ya ganti yang baru. Awas yang jawab begitu. Awas ya. Bukan itu jawabannya. Saudara, yang itu saja. Itu kan jenuh. Nggak ada perubahan, nggak ada apa-apa. Nah, ini yang kita harus tahu. Kalau hubungan suami istri muncul kebosanan, itu cuma satu yang menyebabkan. Kasihnya sudah mulai luntur. Nah, beda dengan cinta. Anak-anak muda, kalian harus belajar. Cinta dan kasih itu beda jauh. Cinta itu dunia yang menyodorkan. Kalau kasih itu beda. Maka itu selama berpacaran, anak muda hanya boleh kasih, tidak boleh cinta. Cinta itu setelah menikah. Sebab dalam cinta itu ada seks, dalam kasih itu nggak ada seks. Nah, ini yang dunia putar balikkan. Cinta dengan kasih dicampur adukkan, jadi kacau. Nah, maaf ya. Maka itu anak-anak muda, kalau tujuan pernikahanmu, jadi kalau saya konseling pernikahan, ini saya cecer bisa-bisa. Kalau sampai muncul jawaban dari pertanyaan, jadi apa alasanmu menikah? Aduh, aku nikahkan godaan seks. Langsung saya batalkan pernikahan itu. Loh, kenapa? Kalau tujuan menikah hanya untuk seks, dan seks itu sangat tergantung kondisi fisik. Setiap manusia sekuat apa dia, sehebat apa fisiknya, tetap akan mengalami naik turun dan kelemahan. Nah, ini sumber perselingkuhan. Ketika yang satu menggebu-gebu, yang satunya lagi gak siap. Dan kalau yang gak siap itu dipaksa oleh yang menggebu-gebu, bisa bayangkan. Biasanya istri-istri itu agak nakal di. Udah jangan banyak tanya, pokoknya gak mau apa? Wih, galak betul. Awas istri begitu. 99% suami selingkuh gara-gara istri jahat dan kejam di rumah. Loh, serius itu. Maka itu Alkitab itu ngajar itu luar biasa, saudara.
Hebat sekali. Faktanya antara suami istri yang lebih suka menghukum pasti istri. Jangan banyak tanya, pokoknya mau. Awas ngomong begitu para istri ya. Nah, saya lanjutkan dulu, kita lihat ayatnya. 99% suami selingkuh gara-gara ini. Suami mungkin gak balas, gak apa-apa. Dalam hati rasa nokon ya, nah itu dia jahatnya suami. Maaf saya ngomong begitu. Itu jahatnya suami. Tahu rasa kemunan. Saudara, dengarkan anak-anak muda. Seks itu sangat berbahaya kalau alasan engkau menikah. Saya cepat aja. Suatu hari kalau umur kita makin bertambah, maka seks itu berhenti. Nah, bayangkan kalau menikah hanya karena cinta yang adalah seks, suatu hari entah siapa yang lebih dulu berhenti. Ngerti maksud saya ini? Lalu yang masih semangat ini ngapain? Ngerti nggak pertanyaan ini? Serius? Nah, kalau dua-dua sudah sama berhenti, masa bubar? Loh, betul tidak? Terus ini orang dua ini ngapain sudah tua-tua begini? Serius saudara belajar ini? Maka itu kasih itu luar biasa, saudara. Jadi kalau seks bisa berhenti, kasih itu nggak bisa berhenti. Maka itu dalam hidup ini penting. Bukan seks, bukan cinta. Karena kan berhenti. Nah, kalau kasih itu berhenti, disitulah timbul kebosanan. Kami suami istri sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kami kepercayaan untuk ngurus pernikahan. Bulan Oktober kemarin itu bulan yang paling hebat, kami dua belum pernah ngalami seperti itu. 1 bulan itu kami berkati 8 pernikahan, saudara. Ini November baru 6. Ini sudah 2 pernikahan, tanggal 1 dan kemarin. Sepanjang tahun kami terus ngurusi pernikahan. Maka itu kami juga sering diundang untuk menghadiri, mendoakan khotbah ulang-ulang tahun pernikahan. Kalau 50 tahun pernikahan, kami nggak ngitung, mungkin sudah 50-70 pasang, banyak sekali. 60 tahun, kami pernah hadir di 4 kali, saudara, 4. 70 tahun itu 2 kali. Yang paling hebat itu 80 tahun pernikahan. Kami hadir, itu luar biasa. Kenapa Tuhan memberikan kami kesempatan terus? Karena Tuhan tahu, untuk kami punya bahan banyak cerita. Waktu kami hadir di pernikahan ke-80, nggak tahu tahun depan masih kesempatan ada lagi nggak ya? Itu opa umur 103 tahun, si nenek umur 97. Jadi opa oma menikah umur 17 berarti ya, karena 80 tahun. Opa menikah umur 23. Mereka dua sudah duduk di kursi roda, sudah. Tapi waktu mereka pegang mic cerita, aduh kami semua tertawa. Anak mantu sudah mati semua, yang merayakan cucu dan cicitnya. Tapi 80 tahun kawin. Nah, saudara bisa bayangkan, kalau nggak ada kasih kan bosan. Ngapain tuh orang ini cuma tengok gitu dok? Betul nggak? Duduk-duduk nggak tahu mau ngapain sudah di kursi roda. Tapi waktu mereka cerita, semua kami yang muda-muda itu terharu menangis. Mereka bisa menyatakan kasih itu yang membuat kami itu bertahan. Hebat sekali. Kasih itu nggak membuat orang rasa bosan, saudara. Karena kasih itu selalu baru. Jadi musuh kebosanan, penyebab kebosanan adalah rutinitas. Kata rutinitas itu karena nggak ada yang baru. Betul, nggak ada yang baru. Semua kita pasti ingat. Di antara 66 kitab yang kita punya sebagai firman Tuhan, sebutkan satu-satunya kitab yang namanya paling jelek, kitab apa? Kejadian sampai Wahyu. Cepetan, kayak nggak pernah baca Alkitab aja ini, susah jawabnya. Ayo, kitab apa yang paling jelek namanya? Ya ampun, angelirek. Nggak nih, coba kakek nonton sinetron apa goblok kon dalam nama Yesus. Nonton sinetron terus saja, terus nonton gosip aja di TV. Awas, kalau saya pendeta, gembala, jemaat terjun itu tak pecah TV-nya, Pak. Betul, biar tahu rasa.
Itu nggak mendidik. Semua acara gosipnya artis itu nggak mendidik. Biasanya ibu-ibu yang suka nonton gitu. Awas kamu tak ramasi tenan kon ya, bertobat dalam nama Yesus. Ayo cepetan, apa nama kitab yang paling jelek dari 66 kitab itu? Yudas. Nah, ratapan. Kasihan Yudas, kok jangan Yudas, kasihan. Karena Yudas yang nulis itu bukan Yudas murid Tuhan Yesus, itu saudaranya Tuhan Yesus. Nggak apa-apa. Lebih baik jujur jawab walaupun salah. Dua yang menengah Jokodolo kakul begini. Awas kamu ya. Maaf ya, jadi kalau ngomong apa adanya begitu. Ya nggak tahu Jokodolo Kekal Yasin Surabaya sana. Cari di mana itu. Jadi kitab ratapan itu yang paling jelek namanya karena meratap. Tapi yang luar biasa di pasal 3 ada 3 ayat yang sangat hebat. Bayangkan dalam keadaan meratap, harusnya hidup itu jenuh, menyedihkan, kelabu dan semuanya. Tapi justru ada firman yang paling hebat. Selalu baru tiap pagi. Tiap pagi baru. Kasih setiamu dan rahmatmu tak habis-habisnya. Tiap pagi baru. Saudara, ayat itu hanya bisa digenapi oleh burung. Kita ini kalah dengan burung. Burung termasuk ayam juga. Itu adalah makhluk yang paling menggenapi ratapan 3. Burung dan ayam nggak pernah punya jam. Jadi mereka nggak tahu matahari terbit itu jam berapa, itu nggak pernah tahu. Tapi mereka lah yang memberitahu dunia bahwa ini fajar sudah menyingsing. Padahal cahayanya belum sampai ke mereka. Saya belajar biologi tentang mereka. Jadi apa saja yang dikatakan Alkitab, binatang-binatang, kok sudah baca kitab Ayub, itu sebenarnya buku biologi, saudara. Karena Ayub banyak menceritakan tentang kuda, tentang buaya, tentang macam-macam. Nah, saudara bongkar dari kitab biologi. Hebat sekali. Nah, saya nggak ngomong tentang kitab Ayub terlalu lama nanti. Kembali burung. Tuhan Yesus paling banyak menyebutkan, memberi contoh kepada gereja di antara semua binatang adalah burung. Nah, begitu pula anak-anak muda-muda. Saya itu marah kalau konseling mau menikah, saya pasti tanya dulu. Karena Yesus berkata, belajarlah dari burung. Dengar ya yang muda-muda, yang pingin kawin, pakai otak dulu dengar ini. Belum lama saya terima tulisan bagus di BlackBerry. Ternyata orang yang paling sabar sedunia itu pelayan rumah makan nasi Padang. Saya pikir kenapa? Ya tiap kali dia melayani, dia tanya, punya otak enggak? Saya tertawa. Ngerti nggak maksud pertanyaan itu? Dia nggak marah, tanya punya otak tidak? Wah, itu orang paling sabar sedunia. Oke, saya lanjutkan. Nah, pakai otak ya anak muda kalau kamu mau kawin. Belajar dari burung, kata Tuhan Yesus. Apa yang kita pelajari dari burung? Dengar anak-anak muda. Tidak ada burung kawin, apalagi betinanya bertelur, sebelum dia buat sarang dulu. Nah, jawabnya atau tidak? Maka itu kecil-kecil minta kawin tak tunjuk kongoya. Buat rumah dulu goblok. Burung saja buat sarang kok sebelum dia kawin. Bayangkan beli genteng siji durung iso njaluk kawin. Ngerti kata itu? Terus semua taruh di mana keluargamu? Mikir, saudara. Itu Alkitab. Bukan harus punya rumah beli, tidak. Pokoknya untuk hidup menggenapi firman Tuhan. Amin. Nah, salah satu lagi kehebatan burung adalah saya belajar biologinya. Kenapa mereka itu langsung begitu fajar? Wah, langsung ribut luar biasa. Maka itu sampai hari ini nggak pernah kita ketemu burung ngomel kalau pagi. Terus ngiconya fals, nggak ada. Amin. Padahal belum tentu hari itu mereka dapat makanan. Betul tidak? Kalau lagi banjir, lagi badai, lagi apa, makanan dari mana? Tapi heran, mereka tetap berkicau
begini burung itu. Fajar yang muncul itu cahayanya walaupun masih jauh, karena di daerah kita masih gelap, saudara. Ternyata sinar matahari pagi itu bereaksi dengan embun malam. Nah, ketika embun itu disinari oleh fajar, itu mengeluarkan aroma. Contoh, kalau sudah lama nggak hujan, tahu-tahu di tempat kita ini nggak hujan, tapi agak jauh sana hujan. Kenapa kita bisa tahu ini lagi hujan? Bau apa? Bau tanah, bukan? Yang kena air itu. Nah, sejenis itu, burung dan ayam itu mencium aroma fajar. Jadi mereka nggak perlu punya jam tangan atau jam beker, nggak perlu. Begitu mereka lagi tidur, nyenyaknya kayak apapun juga, begitu cahaya fajar bereaksi dengan embun dan embun bereaksi dengan cahaya fajar, bumi mengeluarkan aroma fajar. Mereka lelap sekalipun, tapi mereka mencium, langsung mereka bangun, wah ribut, membangunkan temannya, bangun, ada fajar, ada harapan baru hari ini. Kita pasti akan ketemu makanan lagi. Bayangkan. Dan mereka percaya hari ini beda dengan yang kemarin. Maka itu mereka berkicau. Maka itu kalau saudara, Yesus berkata bukan, belajarlah dari burung. Lihat mereka nggak punya apa dan apa. Kalau kalimat Yesus berkata, cepat jawaban. Ayo, burung-burung itu nggak punya apa? Ya ampun, ini belajar apa sih arah-arah ini? Matius 6 itu loh, Yesus berkata, lihatlah burung-burung yang terbang-terbang nggak punya apa dan apa. Ayo ya, apa enggak? Susah sekali. Tolong multimedia buka itu Matius 6 mulai ayat yang ke-25. Coba lihat. Awas ya saudara, makanya yang dihafal aja duit toa itu. Hafalkan firman Tuhan itu. Sudah? Mana burung mana? 25 terus 26 atau bukan? Coba lihat 26-nya. Ya jangan kamu khawatir. Betul terus 26-nya bilang apa? Itu 25 ya. Yang 26 mana yang cepat? Nah itu dia. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Kalau kalimat sekarang ini, lihatlah burung-burung juga punya ATM. Itu arti ayat itu saudara. Oh enggak, amin. Yang enggak punya ATM aja tiap pagi bisa nyanyi memuji Tuhan. Apa enggak malu dengan burung-burung itu? Malu tidak kalau begitu? Nah, mereka nggak pernah bosan dalam hidup karena ada hal yang baru setiap hari yang Bapak buat. Maka itu kejenuhan, rutinitas itu membosankan. Nah, saya berhenti. Jadi, kalau Kristen kita dari waktu ke waktu cuma begini-begini saja, pasti bosan, saudara. Karena nggak ada yang baru. Dari waktu ke waktu cuma begitu saja. Ini langganan saya. Kalau Natal ini ada di sini. Wocon nih. Nanti tantang persembahan Natal. Saya paling jengkel barang ini. Saudara, apa dosanya ini? Kalau saudara Natal kumpulkan duit hanya untuk acara gereja sendiri, dosa besar. Serius saudara, kalau cuma Natal kita sibuk kumpulkan duit hanya untuk diri kita, itu salah besar. Kenapa? Saya nggak tahu ini persembahan untuk apa. Awas untuk dekorasi, untuk seragamnya kor atau tamburin, atau ini untuk nasi kotak buat kita. Awas dalam nama Yesus. Saya paling benci melihat ini. Kenapa? Natal itu kita harus memberkati orang lain, bukan untuk kita lagi. Sangat jahat kalau kita mengumpulkan persembahan Natal dari kita untuk kita. Awas itu. Apalagi kalau ada pendeta pengerja lalu jemaat Natal minta dia tak kaploki kondeloan itu. Kenapa saya marah kepada pendeta dan orang Kristen yang minta hadiah pada Natal? Goblokmu itu. Kalau kita diundang orang ulang tahun, dengar ya. Kalau kita diundang orang ulang tahun, yang dapat hadiah dan yang bawa hadiah itu siapa? Belum, ngerti nggak pertanyaan? Cepat jawaban.
Yang bawa hadiah siapa? Yang diundang. Yang terima hadiah siapa? Nah, kalau saudara merayakan Natal itu merayakan kelahiran Tuhan Yesus, jangan minta kado sendiri. Itu kurang ajar betul, saudara. Harusnya siapa terima kado? Lu coba jawab aja pura-pura goblok begini. Siapa yang terima kado? Tuhan Yesus. Jujur. Untuk siapa ini persembahan Natal? Untuk desa, gereja atau bukan? Kalau gereja salah. Bukan untuk gereja lagi, sama-sama Kristen. Untuk yang belum Kristen, saudara. No, yang cuma satu yang amin. Jangan yang sudah Kristen lagi, sebab mereka sudah mengalami Natal. Loh, betul tidak? Memberi hadiah buat Yesus pada Natal itu untuk orang yang belum pernah merayakan Natal dan belum tahu Natal itu apa. Jangan berpikir kata desa itu mesti miskin. Tidak. Lihat itu desa-desa di Batu petani apel suge-suge. Salah kata desa. Saya nggak setuju. Yaitu orang-orang yang belum percaya Yesus. Itu target Natal. Dan itulah hadiah buat Tuhan Yesus. Amin. Kita memberkati yang belum tahu siapa dia. Jangan muter yang Kristen lagi. Nanti kita akan lihat itu. Nah, ini yang bosan. Maaf, aduh, kita harus mengalami perubahan betul. Saya itu nggak begitu setuju. Pemusik, pemimpin pujian itu mesti latihan tiap minggu. Lagu nih, itu tok mau dilatih apa lagi? Harusnya jam-jam latihan itu kita pergi ke pinggir-pinggir jalan, cari orang-orang susah. Kalau cuma itu lagi sudah. 2 lagu pelan, 4 lagu cepat, 3 lagu pelan, terus kita masuk khotbah. Maaf, itu dari waktu ke waktu muter saja. Kita harus tahu Tuhan itu bosan lihat hidup kita yang kayak begitu saja. Dari waktu ke waktu terus itu. Hari ini kita akan belajar. Jadi kebosanan kita harus buang dengan hal-hal yang baru. Katakan amin. Apa itu hal baru? Cepat. 2 Petrus 5. Kita akan belajar. Agak panjang pembahasan ini. Ya, saya akan percepat. Sedikit sekali anak-anak Tuhan mengerti betul rahasia kitab ini. 2 Petrus 1 mulai ayat yang ketiga. Judulnya panggilan dan pilihan Tuhan. Karena kuasa ilahi telah menganugerahkan kepada kita berapa hal? Ayo baca berapa hal? Segala sesuatu yang berguna untuk apa? Hidup yang saleh oleh apa? Pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini dalam sekali. Saudara, bahkan di antara semua kitab surat-surat, dari surat-surat Paulus mulai kitab Korintus, Roma, Korintus, Nabi Ibrani, surat-surat Yakobus semuanya, saya paling menghargai 2 Petrus 1 ini. Ini artinya dalam sekali. Nanti kita akan ketemu. Ketika gereja tidak memahami, maka itu gereja tidak mau ada perubahan. Nanti kita akan lihat ayat-ayat ini ya. Saya ulangi pelan-pelan. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup. Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Kata saleh jangan diartikan rohani, tidak. Saleh itu dari bahasa Arab. Kalau Ibrani shalom. Saleh itu artinya kata selamat, hidup kudus. Itu kata luar biasa, tapi ini bahasa Arab. Oke? Hidup benar di hadapan Tuhan oleh pengenalan. Jadi kesalahan hidup kita itu karena kita mengenal Dia. Agama, dengar ya, agama di agama apa saja, hidup saleh itu diukur waktu ibadah. Betul tidak? Jam-jam ibadah. Tapi kalau Tuhan kita tidak, hidup saleh itu justru dilihat waktu kita di luar ibadah. Itu bedanya. Bukan waktu kita di gereja.
saleh? Tidak. Maka itu hampir semua agama di dunia mereka kelihatan saleh kalau waktu ibadah. Begitu keluar ibadah, wah sudah kacau hidupnya. Karena nggak ditekankan hidup sehari-hari, cuma waktu ibadah. Maka itu agama-agama menekankan di ibadah. Kalau papa kita tidak di hidup sehari-hari, maka itu kesalahan kita tidak dinilai rajin sembahyang, tidak ikut doa pagi, tidak. Di semua gereja yang pakai ceklok, tahu nggak? Pengerjanya saya itu marah betul. Ini perusahaan atau gereja? Ceklok perusahaan itu, tahu yang cengkleng-cengkleng itu pintu kemunafikan. Bahkan banyak gereja mudah-mudahan di sini nggak pakai. Itu di absen. Sekarang nggak pakai ceklok. Belum lama saya suatu gereja pakai sidik jari. Wih keren. Nggak bisa diwakilkan sudah kalau begitu. Doa pagi pakai sidik jari. Doa malam itu dihitung. 3 kali nggak hadir, persembahan dipotong, PK-nya dipotong. Saya marah pada pendetanya, ini sumber kemunafikan. Akhirnya pengerja cuma datang karena terpaksa, nggak sepenuh hati kepada Tuhan. Itu bukan perusahaan. Ngapain pakai ceklok segala? Setuju tidak saudara? Itulah agamawi. Itulah kemunafikan. Pura-pura doa pagi, haleluya, terus melirik-lirik gitu. Terus haleluya, ngantuk doa pagi. Itu kemunafikan semua yang Tuhan nilai dalam hidup kita sehari-hari. Katakan amin. Maka itu pengenalan kepada Dia membuat kita saleh, bukan rajinnya pelayanan, tidak. 4. Dengan jalan itu. Nah, kata ini diulang-ulang oleh Petrus, menarik. Dengan jalan itu, dengan jalan apa tadi? Dengan jalan apa? Berusaha mengenal. Ya, dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya oleh semua tadi itu kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Saya agak sulit menerjemahkan kodrat gini, memperoleh bagian dalam hidup Tuhan kita sendiri. Tuhan tolong saya beri saya kata, oke, begini. Kalau saudara ingin hidup di air karena sudah bosan di darat, karena polusinya banyak misalnya begitu, saudara harus pakai hidupnya siapa? Nah, jadi jangan bilang pakai oksigen, enggak. Kalau pakai oksigen terus mau berapa jam mentas lagi, isi lagi oksigen, enggak. Supaya kita bisa hidup di air, pakailah kodratnya ikan. Nah, enggak? Nah, kalau ikan bosan berenang, dia ingin naik pesawat, tukar dengan hidup kita. Ikan pakai kodrat kita, ngerti kan tak itu? Ayat 4 ini begini. Kalau kita bisa punya bagian dalam kodratnya Tuhan, kira-kira kita ini jadi apa? Loh kok susah bener? Ya kok usah ragu-ragu sih, Mbak, terjawab ya. Jadi Tuhan, ya kayak tadi itu, kalau kita bisa punya kodratnya ikan, ya jadi ikan. Kok susah bener jawabnya? Betul? Nah, ini yang dicapai oleh Tuhan. Kalau kita mempunyai hidupnya Tuhan, saya baca lagi ayat 4 ya. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya, haleluya, saudara dan saya boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Kalau kita sudah pakai hidupnya ikan, takut kebanjiran nggak? Nggak lucu kalau ada ikan takut kebanjiran, dia mau apa itu? Amin. Kalau kita sudah pakai kodrat Tuhan, dunia mau model apa, kita nggak pernah takut. Betul? Maka itu saya nyimpang dikit. Saya itu paling benci, saudara, kalau ada pendeta, khotbah, pemimpin pujian, WL itu, membangkitkan emosi saudara. Hidup ini sekarang makin berat. Dunia ini makin susah karena begini. Itu salah, saudara. Saya mau buktikan hari ini. Siapa bilang dunia bertambah berat? Logikanya memang begitu. Saya tanya ini kepada saudara.
Ketika manusia bertambah banyak, berarti kebutuhan hidup bertambah banyak. Rumah bertambah banyak, apartemen tinggi-tinggi bertambah banyak, mobil, sepeda motor, sepeda ontel bertambah banyak, kereta api, pesawat terbang, kapal laut tambah banyak atau tidak? Coba jawab. Kalau orang bertambah, oke. Nah, menurut saudara, dunia bertambah berat nggak kalau begitu? Tidak. Nah, nggak pernah belajar Alkitab itu sebabnya. Loh, kok bisa? Nah, maka itu saudara, jangan cuma tapi nggak ngerti. Pelajari semuanya baik-baik. Wih, belajar ya, pinter kamu. Itu jadi sahabat sama om ya. Saudara, dunia tidak pernah bertambah berat. Walaupun manusia bertambah banyak, gedung-gedung rumah bertambah banyak, pertokoan perkantoran bertambah banyak, mobil bertambah banyak, semua bertambah banyak. Loh, kok bisa? Ini firman Tuhan. Manusia dibuat dari, coba jawab, dari mana? Tanah. Nah, tanahnya dari dulu sudah ada atau belum ada? Semua mobil, motor, pesawat, kereta api, besi, aluminium, semuanya itu barang-barang itu diambil dari mana? Dari dulu sudah ada belum? Jadi batako, jadi batu merah, jadi semen, jadi besi beton, itu dibuat dari mana semua? Dari dulu sudah ada belum? Lah kok ngomong tambah berat? Lu jawab ini. Lu kok bingung kenapa sih? Ini tanya sudah terangan gitu nggak ngerti juga. Ayo mulai yuk, mulai wis nggak ngerti kabeh. Lu jadi tambah berat atau sama dunia ini? Sama, saudara. Sebab semua diambil dari tanah, dari bumi ini. Kalau begitu itu tambah berat tidak? Puji Tuhan, cuma satu yang ngaku, yang lain goblok kabeh, kayak gitu aja wis. Siapa bilang ini tambah berat? Sama. Jadi punya anak 2 dan punya anak 100 itu sama. Lu kok enggak amin? Betul enggak? Sebab makanan mereka pun sudah ada dari bumi ini. Sudah kan enggak perlu kulaan ke Mars untuk makannya anak-anakmu. Lu jawab. Betul? Ya sudah, kenapa harus takut? Enggak ada, itu berarti tidak ada. Nah, itulah kodrat ilahi yang saya punya. Saya itu nggak bisa takut dan nggak bisa khawatir lagi sampai hari ini, sampai saya tua heran, saya masih manusia atau tidak? Serius loh. Istri saya juga enak, orang-orang dekat saya itu, karena saya punya kodratnya Tuhan. Maka itu saya nggak pernah bisa khawatir, nggak pernah takut apapun juga. Dahsyat bukan? Lanjut. Ayat 6, ayat 5. Justru, nah ini loh, maka itu di pasal 1 2 Petrus ini, saya nggak tahu tiba-tiba Petrus itu begitu hebat. Ini kata-kata sama justru, yang dari tadi ada kata-kata seperti itu, dengan jalan itu, terus karena itu, semuanya penekanan itu dahsyat. Justru karena itulah, karena apa? Karena kita punya kodratnya Tuhan kita. Mengapa kita bisa punya hidupnya? Ingat tadi itu, kalau kita bisa punya hidupnya ikan, saudara, itu luar biasa. Kok nggak amin? Apanya yang luar biasa? Bisa bebas berenang kemana-mana. Saudara, kalau kita punya hidupnya Tuhan kita, itu karena apa? Karena kita mengenal Dia. Dan itu anugerah. Kembali ayat 3, itu dianugerahkan. Jadi ini bersambung ayat ini. Justru setelah kita punya kodratnya Tuhan, berarti kita hidup pakai hidupnya Tuhan. Sebab hidup kita yang bisa binasa ini sudah ditukar oleh hidup Yesus. Maka itu tadi perjamuan kudus. Oh ya, saya ngomong dulu, lupa dikit dari perjamuan kudus. Saudara, harusnya sebagian besar kita itu pulang dari sini periksa dokter semua. Loh, kenapa? Sebab 90% di antara kita punya sakit pencernaan yang gak wajar. Loh, kok bisa? Nah, itu banyak gak ngerti. Mukanya bingung semua, itu kenapa? Oke, saya tanya. Yohanes 6 itu mengatakan, roti yang dia berikan itu makanan yang sungguh-sungguh. Ada kata itu bukan? Dan darahnya adalah sungguh-sungguh minuman. Itu kata, ini sungguh-sungguh makanan dan ini sungguh-sungguh minuman. Jadi itu makanan dan minuman, tubuh dan darah Yesus. Nah, saya tanya begini, adakah orang makan durian bisa bujuk gak makan?
Saya menjawab, ada nggak orang makan durian nipu? Enggak, aku nggak makan kok. Enggak. Walaupun saudara gosok gigi sampai seodol lentek, saudara. Satu cup itu loh odol, pasta gigi habis. Tetap bau nggak durian itu? Nah, mungkin mulut kita nggak bau karena saya gosok gigi. Tapi itu, maaf saya ngomong ini. Ayo, nggak usah bilang yang 10 meter, bisa bau semuanya. Betul? Nah, orang yang makan durian nggak bisa mencuri, nggak bisa berbohong, juga makan pete, apalagi makan jengkol, pasti ketahuan. Dalam hitungan menit, bukan jam, setelah durian kita makan, aromanya keluar kemana-mana. Kalau ada orang makan durian, lalu nggak keluar aroma, maaf, karena langsung belaknya keluar durian juga, maka orang itu sedang terganggu pencernaannya. Betul? Nah, ngerti nggak maksud saya? Kalau kita makan Yesus, seharusnya tetangga-tetangga kita nggak bisa bohongin. Aroma Yesus harus keluar. Betul tidak? Karena itu sungguh-sungguh makanan. Jujur, orang-orang yang dekat dengan kita sudah cium bau Yesus belum lewat hidup kita. Ini masalahnya. Jadi setuju kalau saya bilang pulang ke sini ke dokter semuanya. Karena pencernaan kita nggak beres. Sering makan Yesus, nggak ada bau Yesus. Kemana itu barang? Kalau ada bau Yesus, orang akan datang kepada kita. Karena bau itu bau yang luar biasa. Betul tidak, saudara? Bau yang hebat sekali. Orang pasti datang. Maka itu ukuran kekristenan kita bukan berapa jam kita berdoa sehari, berapa belas pasal yang kau baca, tidak. Ukuran kekristenan kita adalah adik-adik yang sekolah, di SD, SMP, SMA, mahasiswa, karyawan, pengusaha, wira swasta, dengan ukuran kekristenan kita adalah kalau kita keluar dari rumah kita, di jalan apa saja, mau kemana saja, orang noleh enggak untuk tanya sesuatu pada kita? Karena ada yang beda dalam hidup ini. Amin. Contoh sajalah, kalau di sebuah sungai, di sebuah danau, di laut, ada orang berenang kayak ikan, nggak pakai oksigen, orang noleh nggak, sudah? Loh, ini apa? Betul tidak? Hidup Yesus yang di dalam kita itu tidak pernah ditemukan di hidup orang lain yang nggak percaya dia. Loh, kok nggak amin? Dan Yesus itu beda dengan siapapun juga. Harusnya orang-orang yang dekat kita, dia tahu ada aroma yang beda. Maka itu gereja ini kegagalan kita selama kita jadi Kristen. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kemana saja saya pergi, saya nggak tahu bagaimana, saya pasti bisa interaksi dengan orang. Maka itu tolong para pendeta dengan ukuran kita, bukan ditanya gini, berapa kali kamu khotbah seminggu? Bukan. Ukurannya bukan berapa besar jemaat, tidak. Ukuran kita para hamba Tuhan adalah berapa kali dalam seminggu kita interaksi dengan orang yang belum percaya Yesus. Awas kalau ada gembala berkata, oh maaf itu bukan panggilan saya, berarti pendeta itu nggak baca Alkitab. Karena untuk bersaksi itu nggak perlu punya panggilan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Oh, panggilanku gembala, saya bukan menginjil. Tidak bisa ada kata itu. Harus punya waktu. Maka itu kalau seorang gembala dalam 1 minggu nggak pernah interaksi dengan orang lain yang belum percaya Yesus, berarti gembala itu nggak pernah keluar rumah, nggak kemain di rumah. Kalau kita keluar sebentar saja kita ketemu. Saya tidak tahu yang jual warung itu butuh Kristen atau tidak. Kristen tidak yang jual warung di depan, bukan. Saya sapa dia, saya tegur dia, saya tadi aja. Ibu nggak suruh orang lain jaga ikut kebaktian, saya nggak tahu. Turun mobil saya sapa dia. Jahat kalau saudara ada orang membuat anggap pitik, awas yo, nggak buat toleh. Saya ngajari ke semua orang,
Kalau saudara ke acara pesta, ke acara kebaktian, acara apa saja, kalau saudara ketemu teman saudara yang bawa babysitter untuk anak-anaknya, siapa babysitter itu? Jangan lu anggap kacang aja. Bosnya saudara aja omong, dia saudara diamkan, itu jahat saudara. Setuju tidak saya ngomong ini? Itu jahat. Tanya namanya siapa, asal dari mana. Hargai dia sebagai manusia yang untuknya Yesus mati juga. Selalu begitu. Saya kalau nginep di rumah orang, pembantu mereka saya akan sapa duluan, supaya ada interaksi. Itu penting sudah. Inilah penilaian kekristenan kita. Rakus tidak melihat orang-orang belum percaya Yesus itu untuk kita jangkau mereka. Kalau kita nggak punya, maka saudara belum punya kodrat ilahi itu tadi. Karena hidup Yesus, hidup Tuhan kita adalah untuk orang-orang yang belum kenal Dia. Amin. Yang kita harus punya. Nah, kalau sudah, bayangkan kalau kodrat itu tidak ada atau kita belum punya, berarti kita nggak bisa baca ayat 5 dan seterusnya. Baca lagi ayat 5 atau ayat itu. Justru karena itu. Karena apa? Karena kita punya kodrat ilahi. Kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Nah, saya belajar tata bahasa, grammar istilahnya. Di dalam tata bahasa Indonesia, kalimat ini salah. Kenapa salah? Lihat kalau ada guru-guru bahasa Indonesia. 3 kata harus, sungguh-sungguh, dan berusaha. Itu nilainya sama. Dan itu nggak boleh digabung. Kalau sudah ada harus, itu nggak perlu ada kata sungguh-sungguh. Apalagi ditambah berusaha. Tapi mengapa Tuhan mengurapi Petrus untuk mengatakan itu? Justru karena itu, setelah kamu memiliki kodrat ilahi, memiliki hidup Tuhan, maka kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kira-kira ini bisa dibantah tidak kalimat seperti ini? Bisa dibantah tidak? Coba didiskusi. Oh, terima kasih adik, tidak betul. Itu yang kecil jawabnya kenceng kayak begitu. Saya tuh kalau khotbah ngajar ada anak-anak kecil yang bereaksi, saya suka sekali. Kamu hebat, orang tuanya didik mereka. Jadi firman ini kita nggak bisa bantah, nggak bisa didiskusikan, apalagi di debat, karena ini mutlak. Harus dengan sungguh-sungguh berusaha apa? Baca. Stop dulu. Menambahkan dari apa kita? Iman kita. Itu langkah awal. Segala sesuatu dalam hidup kita dengan Papa, startnya di garis apa namanya? Iman. Dan akan diakhiri di garis iman juga kalau kita sampai hari terakhir. Maka itu banyak ayat Alkitab. Dialah yang memimpin kita bertolak dari iman, berangkat dari iman menuju ke iman. Kan balik goceng namanya kalau begitu. Tapi itulah kebenaran, saudara. Nah, setelah kita beriman, itu yang dikatakan justru kamu harus sungguh-sungguh berusaha menambahkan apa? Ayo baca, menambahkan apa? Kebajikan. Nah, kalau ada kata kebajikan, itu ke dalam atau keluar? Maka itu nggak ada kalimat begini. Orang itu berbuat bajik untuk dirinya sendiri. Goblok. Kalimat itu salah atau tidak? Salahnya di mana? Karena kata kebajikan itu pasti keluar. Justru iman kita, begitu kita beriman kepada Tuhan Yesus, karena kita sudah memiliki kodrat ilahinya, maka tindakan iman yang pertama itu keluar atau ke dalam? Keluar, bukan ke dalam. Maka itu saudara tidak boleh hanya beriman kepada Yesus untuk dirimu dan keluargamu saja. Kalau saudara dengar tetangga saudara sakit, sebagaimana saudara divonis dokter mamamu kena kanker, maka kita akan doa puasa, doa malam, doa ini, doa urapan, doa semuanya. Seperti itu kalau kita dengar tetangga kita kena kanker, apalagi mereka miskin dan belum Kristen. Kita sebuah doa puasa, doa malam, apa
saja untuk orang itu. Kok enggak amin? Maka itu ada kata harus dengan sungguh-sungguh berusaha. Kebajikan untuk orang lain. Gara-gara ayat ini saya mengerti. Saudara masih ingat siapa yang disebutkan Yesus susah masuk surga? Perampok, pezina, pembunuh atau orang kaya? Sudah jelas ayatnya. Kok masih banyak orang kesini jadi orang kaya? Masuk neraka kamu. Loh, betul ayat itu mengherankan saya. Kenapa bukan berzina susah masuk neraka? Masuk neraka. Bukan berzina susah masuk surga. Bukan perampok, tapi orang kaya. Ternyata orang kaya yang pelit dan egois itu yang akan ke neraka. Maka itu jangan kaget kalau saudara pernah dengar berita ada pendeta kaya, nggak berzina, nggak membunuh, nggak mencuri, tapi masuk neraka karena pelit. Ada penginjil, hamba Tuhan, aktivis gereja masuk neraka bukan karena berzina, bukan karena membunuh, tapi karena pelit. Kaya, pelit itu calon neraka. Awas yang kaya. Nah, satu kali kami Pak, kenapa bisa begitu? Gampang, saya cepat aja karena kebajikan ini loh saudara. Satu hari ada orang kaya datang ke dokter. Bersamaan itu ada orang miskin juga datang ke dokter. Setelah didiagnosa biopsi semuanya, vonisnya sama, kanker stadium 4. Dari dua orang ini siapa lebih berharap Tuhan? Cepetan. Kenapa kok orang miskin lebih berharap Tuhan? Nah, yang kaya bagaimana? Singapura. Nomor 1 Singapura duluan. Apakah dosa berobat ke Singapura? Tidak. Lalu kenapa dia masuk neraka? Ini masalahnya. Kalau dia berangkat sendiri dan nggak ngajak si miskin, nah itu masuk neraka. Loh, itu hukumnya saudara. Karena barengan ke dokter kok. Hebat bukan Tuhan Yesus itu. Maka itu jangan pengen sogi, cepat masuk neraka itu, aduh, menakutkan. Nah, lalu ini balik. Supaya orang kaya ini nggak rugi keluar duit ngajak si miskin dan dia nggak masuk neraka, maka si kaya harus apa? Iya, harus beriman sama seperti si miskin. Ya nggak usah ke Singapura, duduk bareng di situ biara ini. Amin. Nah, awas yang punya duit banyak tapi nggak ingat berbuat baik untuk orang lain. Saya belajar dari Buddha salah satu firman dari kitab suci Buddha itu bagus. Buddha berkata begini. Maka itu kok saya nginjil pada orang Buddha pun saya ngerti pakai cara. Dalam hidup itu kan ada tambah, terus ayo yang aja tambah, kurang, kali. Nah, ini yang Buddha ngajar. Kamu jangan cuma tambah-tambah terus, bagian lain. Itu firman Buddha, sudah. Betul tidak? Maka itu kenapa orang Buddha lebih murah hati daripada orang Kristen? Oh enggak, amin. Amin kan, kita harus akui. Orang Buddha jauh lebih baik daripada kita. Karena hukum yang mereka ajari, yang mereka pelajari. Ayo jujur. Kalau secara hidup cuma tambah-tambah, gak pernah kurang, gak pernah bagi, engkau jahat. Maka itu iman. Langkah keduanya kebajikan. Terus, dan setelah kebajikan kamu miliki, maka kamu harus bersungguh-sungguh berusaha menambahkan apa kepada kebajikan? Pengetahuan. Pengetahuan untuk apa? Pengetahuan untuk berbuat kebajikan lebih bajik lagi. Itu arti ayat ini. Bukan pengetahuan teologi, bukan. Salah. Sejak saya dipanggil Tuhan jadi hamba tahun 70-an sampai hari ini saya bersyukur ini bertambah terus. Pengetahuan saya dalam menolong orang lain, maaf saya berkata sudah expert. Maka itu saya banyak diminta untuk memberikan nasihat, ceramah, motivasi kepada banyak kelompok bagaimana cara menolong orang lain. Bukan cuma yang Kristen yang tanya kepada saya bersyukur untuk anugerah. Jadi makin sering saya nolong orang lain, berbuat baik pada orang lain, pengetahuan saya bertambah dengan sendiri. Karena tiap-tiap orang punya perbedaan dalam hidup itu, saya kagum sekali. Setelah kita punya pengetahuan ayat 6, cepat.
Maka kita harus menambahkan dengan sungguh-sungguh berusaha apa? Penguasaan diri. Nah, ini rahasia besar. Apa yang perlu dikuasai dalam diri kita supaya jangan pelit? Kenapa, saudara? Makin kita berbuat baik dan pengetahuan kita bertambah menolong orang, otomatis kita makin diberkati oleh Tuhan. Nah, itu harus punya penguasaan diri. Kalau tidak kita jadi pelit. Saya duit banyak ini bagaimana? Saya beri contoh. Siapa sering nonton salah satu program RCTI kalau Rabu sore, judulnya Minta Tolong? Saya paling suka nonton itu. Angkat tangan yang suka nonton. Nah, yang kaya-kaya pasti nggak pernah nonton. Ketawa nggak ada yang angkat tangan. Betul, saya banyak tanya orang kaya. Oh ya, ada itu bro. Ada itu program yang sangat bagus. Pencetusnya itu namanya Pak Eko. Saya kenal baik di Ungaran. Anak Tuhan. Bersama mertuanya, orang Surabaya dari Jalan Untung Suropati. Anaknya Bapak Tan Bun An, salah satu pendiri Yayasan Petra, Kristen Petra di Surabaya. Nah, anaknya ini namanya Gideon Tan Bun An, Tan Bunaan, Tan Bun itu. Di Cimahi tinggalnya. Nah, bersama dengan anak menantunya, Eko ini, mereka buat program itu. Nah, saya tanya kepada saudara, maka itu nonton Rabu nanti ini. Awas nggak nonton ya, mungkin ojo sinetron tok goblok, pandelok itu. Lihat program yang lain bagus-bagus itu. Ajari anak-anak kita nonton program itu. Saya tanya yang sering nonton. Ternyata yang suka menolong di program itu orang kaya atau orang miskin. Nah, aneh so. Itu fakta. Maka itu betul Yesus berkata orang kaya susah masuk surga karena medite. Orang kaya kayak gitu kalau berak ada kacang cotek, saya nggak percaya dulu. Betul, orang kaya itu lebih pelit ternyata daripada orang miskin. Harus taubat. Sebab Tuhan makin memberkati, maka itu kita harus punya penguasaan diri. Kalau saya cerita, saya itu diberkati itu luar biasa. Istri saya sampai heran. Suatu hari saudara hitung itu, saya itu punya 2 sistem keuangan. Satu, yang saya boleh pakai untuk hidup saya pribadi, itu kalau saya pelayanan dan saya dapat persembahan. Yang kedua, pemasukan saya itu karena bonus. Ternyata saudara, bonus yang saya terima itu ribuan persen dari hasil jeripaya saya melayani. Itu mengherankan. Nah, sejak pertama saya jadi hamba Tuhan, Roh Kudus sudah ngajar. Dan ya, kalau kamu terima berkat yang tidak karena kamu pelayanan, itu namanya bonus. Dan jangan pernah kamu pakai 1 rupiah. Itu sejak tahun 72 saya pakai prinsip itu sampai hari ini. Sisa 39 tahun. Waktu saya mau menikah, saya beritahu istri saya, keuangan kita itu ada 2. Satu, kalau kita melayani dapat persembahan. Yang kedua itu bonus. Dia tadi nggak mikir, saudara. Begitu sekian lama menikah, baru beberapa bulan dia gitu, kok bonusnya lebih banyak. Justru ini tidak boleh kita pakai sama sekali. Itu yang kita pakai untuk keluar. Maka itu saudara, saya bisa nyekolahkan begitu banyak anak. Saya bisa buat sekolah-sekolah gratis itu puluhan, nggak cuma 5 atau 6 atau 7, puluhan sekolah gratis yang saya bisa buat di Indonesia, nggak cuma di Papua. Makin diberkati saya, makin memberi. Maka itu saya banyak dipanggil oleh banyak yayasan Kristen yang buat sekolah berasrama gratis. Saya ajari mereka. Saya punya pengetahuan itu. Langsung belajar di lapangan. Luar biasa. Tahun 81 saya pertama kali nyekolahkan orang. Kalau dihitung sampai hari ini sudah lebih dari 300 sekian puluh yang saya luluskan S1. Ayo pendeta mana yang saya hebatin? Saya bukan sombong, tapi ini fakta. Saya sudah meluluskan 39 master. Meluluskan 4 doktor, saudara. Dokter yang keempat baru dilantik tanggal 27 September yang 27 Oktober September yang lalu. Itu anak Dayak asli dari suku Kenyang, dari sebuah kecamatan kecil Longpujungan di pedalaman Kalimantan Timur. Dia adalah dokter pertama untuk kampung itu. Suku itu luar biasa. Dan setiap tahun tetap menyekolahkan orang. Ini kalau sudah bulan-bulan begini nih, mulai September sudah mulai banyak masuk. Karena mulai pendaftaran, ikut tes semua. Nah itu saya pakai dari uang itu. Maka itu Tuhan terus memberkati saya.
Saya sudah melulusan 11 dokter umum, 2 spesialis. Saudara bayangkan sebulan saya keluar berapa? Nah, kalau saya cuma menjagakan khotbah untuk nyekolong orang begitu banyak, berarti saya dari dokter lebih dari 100 kali mati ngadeg saya. Tahu kata itu mati berdiri saya. Nah, suatu hari setelah 3 atau 4 tahun kami menikah, tiba-tiba istri saya tuh bilang begini, kamu tahu nggak? Yang kita pakai untuk berdua saja dari hasil persembahan pelayanan. Saya tuh baru tahu dia itu orang bank, istri saya tuh kerja di bank. Jadi pembukuannya rapi sekali, saya suka sekali. Kalau sudah lihat pembukuan kami, udah begitu buka tulisan istri saya itu bagusnya luar biasa. Dia itu rapi. Kalau saudara ke rumah kami nanti saya tunjukkan. Dia kalau ngatur almari pakaian lebih rapi dari toko. Rata semuanya itu. Nah, jadi kalau dia di rumah, saya minta ambilkan baju yang itu. Karena saya takut kalau dia buru-buru langsung begitu aja. Nah, laki-laki. Nah, waduh saya rapi ngatur semuanya sudahlah. Rak buku saya ini kalau habis baca berantakan, dia ngerapikan. Hebat sekali. Nah, dia bilang gini, kamu tahu nggak? Yang kita pakai untuk hidup kita berdua itu nggak sampai 2%. Hah? Jadi bayangkan 98,sekian% hasil persembahan saya pun itu keluar semua. Kami dua nggak bisa banyak. Kami sering keluar negeri. Maka itu banyak pendeta yang heran. Jangan tersinggung, saya cuma ngomong. Istri saya itu pribadi yang sangat sederhana. Walaupun kami sering keluar negeri, maaf ya saudara, banyak bukan istri pendeta, wih gayanya kerennya, tasnya ganti-ganti merek terus, sesuai baju. Enggak. Ini tanggal 1 November lalu, yang di gereja itu tertawa semua saudara. Istri saya pakai sepatu, tato haknya yang kanan itu lepas. Sampai dia nggak bisa jalan. Saya sudah, orang-orang tertawa. Sudah hak yang satu lepas, yang depan mangap lagi. Di situ saya bersyukur punya istri yang luar biasa. Loh kok kamu tahu itu kenapa nggak beli? Loh saya pikir masih bisa dipakai. Tanggal 1 kemarin, itu orang satu gereja tertawa melihat itu. Jadi pulang jaga sudah. Lepas sepatu nggak bawa apa-apa. Tapi dia senyum tertawa geli juga. Nah sampai hari ini belum bisa beli lagi karena dia masih di Nabir. Waktu itu pemberkatan nikahnya di Nabir. Saudara, hidup ini harus punya penguasaan diri. Jadi kalau kami keluar negeri kami nggak bisa belanja yang macam, apalagi saya nggak pernah beli baju, beli apa. Di luar negeri nggak ada jual batik. Mau beli apa saya? Terus dari penguasaan diri ditambah apa? Harus berusaha menambahkan apa? Ketekunan. Bukan tekun berdoa, bukan tekun itu salah. Ketekunan dalam berbuat baik. Oh enggak, amin. Jangan cuma sekali 2 kali. Oke. Berapa hari lalu ada seorang pengusaha tanya kepada saya. Dia mempelajari 1 Korintus 13. Mengapa ada ayat berkata sekalipun kamu memberikan hartamu tapi tanpa kasih itu seperti gong. Kan dia bingung, kalau orang sudah beri harta kan masa nggak punya kasih. Saya terangkan, nah itulah motivasi. Memberi itu nggak cuma sekali, tapi tekun untuk memberi. Nah nggak amin. Saya cuma mantu-mantu, setan nggak kerungu rek. Saya ulangi lagi, memberi itu nggak cuma sekali 2 kali, tapi harus tekun. Apa arti tekun? Terus menerus. Tahu bahasa Jawanya? Nggetuk. Tak tidak percaya. Maka itu nggak bisa bahasa Jawa rugi. Nggak apa-apa nggak bisa bahasa Inggris, asal bisa bahasa Jawa. Kalau itu luar biasa. Oke, terus balik lagi. Jadi saudara, terus dalam memberi. Saya sudah 39 tahun hidup seperti ini. Saya tekun terus melakukan untuk orang-orang itu. Lalu saya bilang lagi pada pengusaha itu, maaf ya, banyak orang memberi seperti syuting masuk TV. Awas kalau ada bencana alam, gereja kasih supermi lagi. Awas, itu jahat saudara. Ngekai supermi itu mikir digodok nganggo kencing tak? Loh kalau orang lagi dalam bencana itu mana ada air? Loh kok nggak jawab? Betul tidak? Untuk minum aja susah. Suruh godok supermi ngawur ay. Itu konsep yang salah. Baru beri 2 kotak syuting TV. Ya ampun, kurang ajar betul itu.
Setuju nggak saya ngomong ini? Jawaban. Nah, bertobat. Yang kaya itu bertobat, memberi itu yang mereka butuhkan dengan baik, saudara. Tekun. Dari ketekunan ditambah apa? Kesalehan. Dari kesalehan ditambah apa? Hidup takut Tuhan. Setelah makin kaya, makin diberkati, harus makin takut Tuhan. Artinya kata saleh. Setelah kepada kesalehan harus sungguh-sungguh berusaha tambahkan apa? Kasih akan saudara-saudara. Nah, finishnya. Ini finishnya. Dan kepada kasih akan saudara-saudara, maka kamu harus berusaha sungguh-sungguh menambahkan. Baca kasih. Cepat naik semua ini. Kasih akan semua orang. Siapa itu semua orang? Loh, siapa itu semua orang? Pokoknya wong gitu loh, jangan ngelih jawabin. Semua orang itu pokoknya orang. Loh, betul tidak? Maka itu saudara kelihatan orang yang perlu pertolongan, awas. Nggak buat apa-apa. Ayat 8 belum selesai. Lihat itu. Ayat 8 bilang apa? Dengar. Cepatan. Ayat 8 mana? Sebab apabila semuanya itu, semuanya apa? Dari ayat 3 tadi, saudara. Sebab apabila semuanya itu ada padamu. Sekarang saya balik dulu. Apabila semuanya itu tidak ada padamu, maka kamu tidak dibuat menjadi giat dan berhasil. Tidak berhasil dalam apa? Ngeri enggak? Walaupun rajin berdoa, rajin puasa, baca Alkitab belasan pasal tiap hari, tapi enggak ada iman yang diteruskan dengan kebajikan sampai muaranya kepada kasih akan semua orang. Nol besar. Apabila semuanya itu tidak ada padamu dengan berlimpah-limpah, dengarkan. Enggak cuma sekedar ada padamu. Kalau cuma kata itu saja ya saonoe lah, saolase, asal-asal. Tapi harus dengan berlimpah-limpah. Enggak cuma ada itu, saudara. Pasti orang kaya pelit getun datang ke sini pagi ini mendengar khotbah ini. Lopo aku teko iku mang, lopo aku teko. Pasti begitu yang pelit itu. Kapokmu kapan? Bertobat. Jangan nyesal datang ke sini hari ini, karena Tuhan ingin menghindarkan orang kaya dari neraka. Lu nggak amin? Awas. Maka itu saudara, kalau alat musik masih bagus, ojo mbok ganti rek. Dalam nama Yesus. Nyugik no pabrik ya saja. Betul? Sangat salah kalau ada orang berkata, enggak, kami itu mau ganti supaya yang lama kami kasih gereja desa. Lebih kurang ajar itu. Harusnya saudara beli baru untuk di desa. Loh, pura-pura gak kerungkon ya. Awas sama. Enggak. Apa yang masih bagus jangan direnovasi. Loh, enggak amin lagi. Pakai uang untuk menolong orang lain. Itu cuma berapa jam kita pakai dalam seminggu? Enggak tiap hari kita pakai. Renungkan itu. Banyak kali orang kaya bisnis dalam gereja, sudah. Maaf, jangan tersinggung saya ngomong. Gara-gara jatuh tidak? Awas cari gangtau dalam kebaktian. Awas kau. Itu kejahatan. Yang di luar kita masih banyak yang susah, betul tidak? Jangan untuk diri kita sendiri. Jadi istri saya itu sepatunya cuma satu itu. Dia nggak suka sepatu banyak-banyak. Maka itu saya heran kalau ke rumah orang, sepatunya wakere, kayak kakek 1000 aja ini orang. Maaf, jangan marah. Kaki cuma 2. Ngomong ke Allah, banyak sekali mau pakai kemana? Saya juga begitu. Saya kenal banyak pendeta, minimal bawa 2 sepatu untuk jalan beda, untuk khotbah beda. Kalau saya nggak khotbah jalannya khotbah wes, apa beda-beda? Nggak pergi koper aja. Saudara, ingat itu. Berlimpah-limpah harus ada pada kita. Saya lanjutkan dengan benar. Sebab apabila semua itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuat menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. 9. Cepat. Ini hebat sekali. Tetapi nah ini dia, menakutkan.
Tetapi barang siapa yang tidak memiliki semuanya itu, termasuk pengenalan kodrat ilahi semuanya itu, dari iman ditambah ini tambah itu, maka ia menjadi apa dan apa? Iya. Kalau bahasa Jawa menjadi buta dan picek, betul. Dan terus picek kono gitu. Itu enggak enak sekali kata itu. Kamu menjadi buta dan picek karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dulu telah dihapus. Kalau kita nggak pernah ingat orang lain, kita jahat. 10 sobat. 10. Karena itu saudara-saudara, lihat, ditambahkan lagi apa? Berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu nggak main-main. Untuk apa? Supaya panggilan dan pilihan kita diapakan makin teguh. Ada penekanan lagi, sebab jikalau kamu melakukannya, melakukan apa? Semua itu tadi, maka kita tidak akan pernah tersandung. Balik, kalau kita tidak melakukan semuanya itu, kita pasti tersandung. Nah, kata tersandung dalam bahasa Alkitab itu masuk neraka. Pilihan di tangan kita. Mau jadi apa Kristen kita hari-hari ini? Kristen harus berdampak untuk orang lain, bukan untuk diri kita saja. Tolong semua WL, ubah lagu-lagu itu. Sedih, saudara. 99,99% lagu-lagu pujian kita, lagu-lagu egois. Hanya untuk aku diberkati, mujizat untuk aku semuanya. Salah. Kenapa salah? Karena itu enggak Alkitabiah. Saya lanjutkan bagian terakhir. Saya ngomong soal keluarga dikit tadi ya, karena saya lupa. 1 Korintus 7. Cepat. Ayat 3 dan 4. Jadi pulang dari sini suami saya harus berubah supaya enggak bosan. Amin. 3 dan 4. Ini ayatnya. Maka itu kalau ada suami atau istri masih saling menghukum pasangannya, bertobat lewat firman ini. Hendaklah suami bagaimana? Ayo, memenuhi kewajibannya terhadap istrinya. Ini bukan kewajiban memberi nafkah jasmani, tidak, ini bicara masalah tempat tidur. Demikian pula istri terhadap suaminya. Terus, istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri. Demikian juga tetapi siapa? Suaminya. Demikian pula siapa? Suami nggak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Ini bicara seks, saudara. Ini ayat luar biasa. Saya sudah ngomong ayat ini di banyak kalangan, termasuk bukan Kristen. Mereka kaget ketika saya ngajarkan tentang seks dari Alkitab. Mereka pasti tanya, Bapak baca buku apa? Artinya begini. Begitu kita menikah, keinginan seks suami istri nggak pernah bersamaan, selalu selim. Kalau saat ini si suami siap, istri nggak siap. Nanti kali berikut kebalikan, istri siap, suami tidak siap. Itu selalu. Karena pengaruh fisik kita. Maka itu ada hukum sehebat itu, saudara. Jadi begini, kalau pada suatu saat yang satu siap, ternyata satu tidak siap, ingat ayatnya. Yang tidak siap tidak boleh memaksakan dirinya untuk tidak mau melayani yang siap. Sebab begitu kita menikah, tubuh suami milik siapa? Istri, tubuh istri milik siapa? Suami. Ini hukum yang luar biasa. Yang tidak siap harus jujur ngomong kepada yang siap. Aku ini lagi begini-begini loh. Hatiku tuh gak enak, aku ini begini. Begitu yang siap tahu yang tidak siap gara-gara ini, maka yang siap menolong yang tidak siap untuk bisa siap bareng-bareng. Itulah firman Tuhan dan itulah surga. Maka itu jangan pakai kalimat pokoknya kalian takon mau, awas lagi. Awas suami istri pakai kata itu dalam nama Yesus, nanti setan masuk dalam rumah tangga kita. Hebat bukan Alkitab ini. Nah kalau itu kita kerjakan, nggak ada rasa bosan. Saya akhirin kalimat ini. Jadi sekarang saudara tahu kenapa Tuhan bisa bosan? Ayo jawabannya, kenapa Tuhan bisa bosan terhadap kita? Karena nggak ada yang baru. Kalau kita berbuat baik, berbuat wajib untuk orang lain, pasti ada hal-hal baru dalam hidup. Saya tiap hari bisa semangat karena saya selalu menemukan orang baru yang saya bisa tolong tiap hari dalam hidup ini. Dan itu menggairahkan hidup ini, saudara. Itu sungguh luar biasa. Saya bersyukur kalau banyak orang yang ketemu saya lama nggak ketemu, mereka berkata, kok kamu tuh seger terus? Ya karena saya hidup seperti itu. Saya terus tampakkan tiap
beri tambahkan. Sehingga antara saya dengan Papa di surga, dengarkan itu balapan kalau memberi, saudara. Dia beri, saya beri. Enggak lama dia beri saya lagi, dia beri, saya beri lagi. Terus seperti itu. Oh, ada yang ngamen. Umat medite, ya udah. Tuhan memberkati kita semua.